Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Sahabat-sahabat sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan. Pada pertemuan kali ini kita akan masuk pada faedah yang ke-21. Pada pembahasan sebelumnya atau faedah sebelumnya telah kita bahas mengenai pendapat yang keliru atau tersesat tentang masalah takdir. Pada pembahasan kali ini, faedah yang ke-21 kali ini, maka Syekh akan menjelaskan mengenai bagaimana pendapat yang benar tentang takdir. Dan pendapat ini adalah pendapat sekaligus akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Beliau mengatakan, wa amma Ahlus Sunnati fahum muthbituna lil amrayni. Adapun keyakinan atau pendapat atau akidah Ahlus Sunnah, maka mereka menetapkan dua perkara sekaligus, yaitu keadilan Allah dan juga takdir Allah Subhanahu wa ta'ala. Wadzulmu indahum huwa wad'u syai'i fi ghairi mawdi'ihi. Kezaliman menurut Ahlus Sunnah wal Jamaah adalah menempatkan sesuatu bukan pada tempatnya, kata adzbil muti'i wa man la dzambalahu. Contoh bentuk kezaliman itu adalah seperti menyiksa atau mengadab orang yang taat, menyiksa orang yang tidak punya kesalahan, orang yang tidak punya dosa. Dan ini sangat tidak mungkin bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa hadza qad nazzahu Allahu subhanahu anhu fi ghairi mawdi'in min kitabih. Allah Subhanahu wa ta'ala maha suci dari segala perbuatan zalim sebagaimana yang disebutkan pada banyak ayat di dalam kitabnya. Wa huwa subhanahu wa in adalla man syaa wa qada bil ma'siyati wal ghayya ala man syaa fadzalika mahdul adli fihi. Allah Subhanahu wa ta'ala sekalipun membuat orang tersesat menurut kehendak Allah, kehendaknya, menetapkan seorang berbuat maksiat atau berbuat dosa sesuai dengan kehendaknya, maka semua itu Allah lakukan semata-mata karena keadilan darinya, keadilan Allah Subhanahu wa ta'ala terhadap orang tersebut. Li'annahu wada'al idlala wal khadlana fi mawdi'ihil la'iki bihi. Sebab Allah telah menempatkan penyesatan atau penghinaan terhadap seorang hamba pada tempatnya yang layak atau tempat yang seharusnya. Kaifa wa min asma'il husna al-adlu. Ya, bagaimana lagi, karena memang di antara nama Allah Subhanahu wa ta'ala yang husna, yang mencapai puncak keindahan adalah al-adlu, yang maha adil. Allah Subhanahu wa ta'ala maha adil. Alladzi kullu af'alihi wa ahkamihi sadadun wa sawabun wa haqqun. Karena segala perbuatan dan hukum-hukum Allah Subhanahu wa ta'ala adalah tepat, benar, dan juga hak. Jadi Allah Subhanahu wa ta'ala adalah maha adil, maka seluruh perbuatan-perbuatan Allah, seluruh hukum-hukum Allah merupakan sesuatu yang sudah tepat, benar, dan hak. Wa huwa subhanahu qad awdaha subula. Nah, di sini perinciannya nih. Allah Subhanahu wa ta'ala telah membentangkan jalan
Jadi Allah SWT sudah menjelaskan bagaimana jalan-jalan kebaikan. Wa arsalar rusul, Allah SWT telah mengutus para rasul untuk menjelaskan syariatnya. Wa anzalal kutuba, Allah SWT telah menurunkan kitab-kitab, kitab suci. Ada di antaranya adalah Taurat, Injil, kemudian juga Al-Quran, Zabur. Wa azahal ilala, dan Allah Subhanahu wa ta'ala menyingkirkan noda-noda keburukan atau kekufuran, kesyirikan dan seterusnya. Wa makkana min asbabil hidayati wat ta'ati bil asma'i wal absari wal uquli. Allah Subhanahu wa ta'ala juga menganugerahkan kepada para hambanya dengan pendengaran, dengan penglihatan, dengan akal sehat, yang ini sebagai sarana, sebagai sebab hamba tersebut mendapatkan hidayah dan juga melaksanakan ketaatan kepada Allah. Wa hada adluhu, dan semuanya ini merupakan bentuk keadilan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ketika Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan syariat, Allah Subhanahu wa ta'ala telah memberikan jalannya, mengutus para rasulnya, menurunkan kitab-kitabnya, sudah menyingkirkan noda-noda kejelekan, kekufuran, kesyirikan, supaya hamba tadi itu bisa melaksanakan ketaatan, karena memang sudah diberikan perangkat untuk melaksanakan ketaatan, baik berupa pendengaran, penglihatan maupun akal yang sehat. Wa waffaqa man syaa bimazidi inayatin wa arada min nafsihi ay yu'inahu wa yuwaffiquhu. Dan Allah SWT juga memberikan taufik kepada siapa yang dikehendakinya, kepada hamba-hamba yang dikehendakinya, dengan tambahan pertolongan, dan juga Allah sendiri yang akan membantunya dan memberikan pertolongan kepada hamba tersebut. Fahada fadluhu, dan ini semuanya merupakan fadl atau karunia dari Allah Subhanahu wa ta'ala semata. Wa khadala man laisa bi ahlin li taufiqihi wa fadlihi, demikian pula sebaliknya Allah Subhanahu wa ta'ala akan menelantarkan seseorang yang tidak pantas menerima taufik dan karunia-Nya tersebut. Wa khala bainahu wa baina nafsihi, serta Allah akan membiarkan orang itu bergantung kepada dirinya sendiri. Walam yurid subhanahu min nafsihi ay yuwaffiqahu, dan Allah Subhanahu wa ta'ala tidak ingin memberikan taufik kepada orang tersebut. Faqata'a anhu fadlahu walam yuhrimhu adlahu, lalu Allah Subhanahu wa ta'ala memutus karunia-Nya dari orang tersebut, akan tetapi Allah Subhanahu wa ta'ala tetap akan memberikan keadilannya kepada orang tersebut. Wa hadza, alasan penelantaran Allah kepada hambanya ini nau'ani, ada dua macam. Ahaduhuma, yang pertama, ma yakunu jazaa'un minhu lil 'abdi ala i'radihi anhu. Kenapa Allah sampai menelantarkan seorang hamba? Yang pertama, alasannya adalah sebagai balasan. Jadi Allah menelantarkan itu adalah sebagai balasan terhadap penyimpangan hamba tersebut. Wa itharu aduwihi fit ta'ati wal muwafaqati alaihi, dan juga karena hamba tersebut lebih mentaati dan mengikuti musuh-musuh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa tanasa dzikruhu wa syukruhu fahuwa ahlun ay yahdulahu wa yatakhalla anhu. Orang tersebut tadi itu melupakan Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak ingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan tidak mau bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka orang model seperti ini, hamba model seperti ini adalah hamba yang ahlun, orang yang memang pantas untuk ditelantarkan dan diabaikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala.
Sahabat-sahabat sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian alasan yang kedua, watsani. Alasan yang kedua, Allah Subhanahu wa taala menelantarkan seorang hamba adalah alla yasha'a lahu dzalika ibtidaan. Allah memang tidak ingin menganugerahkan taufik kepada hamba tersebut sejak awal. Lima ya'lamu minhu annahu la ya'rifu qadra ni'matil hidayah. Karena Allah tahu persis bahwa hamba itu tidak akan menyadari, tidak akan mengetahui betapa besarnya nikmat hidayah yang Allah berikan kepadanya. Wala yashkuruhu alaihi, hamba itu tidak akan bersyukur kepadanya atas nikmat tersebut. Wala yuthni alaihi biha, dan tidak akan memuji Allah SWT atas nikmat itu. Wala yuhibbuhu, dan juga tidak akan mencintai Allah SWT. Fala yasha'uha lahu li'adami salahiyati mahallihi. Jadi Allah SWT tidak memberikan nikmat atau taufik kepada hamba tersebut sebab memang hamba tersebut tidak layak menerima hal itu, tidak layak untuk menerima nikmat maupun taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Qala ta'ala, hal ini sebagaimana Allah firmankan, wa kadzalika fatanna ba'dahum bi ba'din. Demikianlah kami telah menguji sebagian mereka, yakni orang-orang kaya, bi ba'din, dengan sebagian yang lain, yakni orang-orang miskin. Liyaqulu, supaya orang yang kaya tadi itu mengatakan, aha ula'i mannallahu alaihim min bainina. Apakah orang-orang semacam ini bentuk perendahan kepada orang miskin, apakah orang semacam ini di antara kita yang diberi anugerah oleh Allah? Jadi karena dia kaya, dia merasa dirinya tinggi, maka orang miskin berarti orang yang tidak layak diberi anugerah oleh Allah. Padahal ini adalah persangkaan yang salah. Alaihissallahu bi'a'lama bisyakirin. Maka Allah di akhir ayat membantah mereka, tidakkah Allah lebih mengetahui tentang mereka yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi banyak orang kaya tapi mereka tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka tidak menyadari bahwa itu adalah nikmat dari Allah, sehingga mereka tidak mau bersyukur, tidak memuji, bahkan tidak mencintai Allah Subhanahu wa taala. Wa qala, dan Allah Subhanahu wa taala juga berfirman dalam surat Al-Anfal ayat 23, walau alimallahu fihim khairan, kalau sekiranya Allah mengetahui kebaikan ada pada mereka, la asma'ahum, tentulah Allah menjadikan mereka dapat mendengar. Maksudnya mereka mendengarkan kebaikan, mendengarkan ketaatan, dan mereka melaksanakan ketaatan tersebut. Fa idza qada ala hadhihi an-nufusi bid-dhalali wal ma'siyati kana dzalika mahdul adli. Apabila Allah menetapkan bahwa orang-orang tertentu akan tersesat dan dijadikannya suka berbuat maksiat, kana dzalika mahdul adli, maka itu semata-mata karena keadilan darinya, keadilan dari Allah Subhanahu wa taala. Kama idza qada 'alal hayyati bi an tuqtal wa 'alal aqrab wa 'alal qalbil aqur, kana dzalika adlan fihi. Ini dianalogikan sebagaimana halnya ketika Allah menetapkan agar ular, kalajengking, anjing yang ganas, anjing yang buas untuk dibunuh, dan ini semata-mata termasuk keadilan Allah Subhanahu wa taala. Wa in kana makhluqan ala hadhihi sifati, meskipun memang sejak awal hewan-hewan tersebut memang diciptakan dengan sifat yang membuatnya pantas untuk dibunuh, karena sifat-sifatnya yang jelek, sifat-sifatnya yang menakutkan, dan seterusnya. Wa qad istawfaina al-kalama fi hadza fi kitabina al-kabir fil qada wal qadar. Kata Syekh selanjutnya, pembahasan seputar takdir ini telah kami ungkapkan secara panjang lebar di dalam
kitab kami yang besar tentang masalah qada dan takdir Allah Subhanahu wa taala. Kitab beliau ini maksudnya adalah kitab Syifaul Alil. Kemudian beliau melanjutkan, wal maqsudu anna qaulahu sallallahu alaihi wasallam madin fiyya hukmuk adlun fiyya qada'uk. Dan maksud dari sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, madin fiyya hukmuk, hukummu ya Allah berlaku atasku, adlun fiyya qada'uk, dan ketentuanmu atau takdirmu adalah adil bagiku. Raddun ala ta'ifataini, ini merupakan bantahan terhadap pendapat dua golongan. Al-Qadariyatu, yang pertama adalah Qadariyah, yang mana di sini dikatakan oleh Syekh alladzina yunkiruna umuma aqdiyatillahi ala abdihi. Orang Qadariyah, kelompok Qadariyah ini adalah golongan yang secara umum menolak adanya takdir Allah kepada hambanya. Jadi mereka mengingkari takdir Allah. Wa yukhrijuna af'alal ibadi an kauniha biqada'ihi wa qadarihi. Dan secara khusus menurut mereka perbuatan hamba, perbuatan seorang manusia tidak ditentukan oleh qada dan qadar Allah, tidak ditentukan oleh takdir Allah, akan tetapi ditentukan oleh kehendak hamba itu sendiri. Wa yaruddunal qada'a ilal amri wan nahyi. Menurut mereka takdir Allah Subhanahu wa taala itu hanya sebatas perintah dan larangan Allah Subhanahu wa taala yang disyariatkan kepada hambanya. Jadi kalau selain larangan dan perintah, maka itu bukan takdir menurut mereka. Maka hadis ini sebagai bantahan kepada kelompok ini. Wa alal jabariyati, kemudian juga sebagai bantahan kepada kelompok al-jabariyah. Alladzina yaquluna kullu maqdurin adlun, yaitu golongan yang berpendapat bahwa semua yang ditakdirkan oleh Allah itu adalah bentuk keadilan Allah Subhanahu wa taala yang tidak mungkin untuk diberikan hukuman. Ini menurut mereka. Jadi seorang hamba melakukan apapun itu tidak boleh dihukum oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini menurut mereka. Fala yabqa liqaulihi adlun fiyya qada'uka fa'idatun. Kalau ngikutin pendapat mereka ini berarti tidak ada faedahnya Rasulullah SAW berdoa dengan doa adlun fiyya qada'uka, takdirmu adalah adil bagiku. Fa innal adla indahum kullu ma yumkinu fi'luhu, karena keadilan menurut mereka adalah segala yang mungkin bisa dilakukan. Jadi apa saja yang bisa dilakukan berarti itu adalah keadilan. Jadi menurut mereka keadilan itu adalah segala sesuatu yang bisa dilakukan oleh seseorang. Kalau bisa dilakukan berarti itu merupakan keadilan Allah. Wadzulmu huwal muhalu lidzatihi, dan kedzaliman menurut mereka adalah sesuatu yang pada dasarnya mustahil, tidak ada kedzaliman itu. Jadi kalau seorang hamba membunuh orang lain, mencuri, merampok, itu bukan kedzaliman, karena itu bisa dilakukan, dan segala sesuatu yang bisa dilakukan menurut mereka adalah keadilan. Inilah kelompok yang sesat tentang takdir Allah Subhanahu wa taala. Faka'annahu qala madin wa nafidin fiyya qada'uka. Menurut mereka seolah-olah Rasulullah SAW mengucapkan madin wa nafidin fiyya qada'uka, takdirmu berlaku dan terlaksana atasku. Semua orang melakukan takdir Allah Subhanahu wa taala. Wa hadha huwal awwalu fi ainihi. Ungkapan ini sama persis dengan pendapat yang pertama, sama-sama sesat yang terbantahkan dengan hadis Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Mungkin ini saja yang bisa kita sampaikan pada pembahasan kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semuanya. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta
astaghfiruka wa atubu ilaik.